Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan harus tampil dengan kekuatan pincang saat melawan Udinese di pekan perdana Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. AC Milan akan mengawali Liga Italia musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan menghadapi Udinese di San Siro pada Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. AC Milan yang menjadi jawara Liga Italia musim lalu tak bisa tampil dengan kekuatan terbaik kontra Udinese. Pasalnya, Rossoneri dipastikan kehilangan Sandro Tonali yang cedera pada laga penutup pramusim. Tonali cedera ketika Milan menang 6-1 atas Venezia pada Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Gelandang 22 tahun itu tak bisa melanjutkan pertandingan tersebut dan harus ditarik keluar digantikan Rade Krunic. Kehilangan Tonali membuat pelatih Milan Stefano Pioli harus memutar otak mencari pengganti untuk laga resmi kontra Udinese. Pioli punya beberapa opsi. Pertama, menempatkan Rade Krunic sebagai pengganti Tonali sekaligus pendamping Ismail Benacer. Opsi lainnya adalah memanfaatkan Tommaso Pobega yang minim menit bermain, atau menurunkan Yacine Adli yang kembali dari masa peminjaman di Bordeaux. Nama yang terakhir tampil gemilang ketika Milan mengalahkan Wolfsberger pada laga pramusim. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan bisa merekrut Hakim Ziyech dari Chelsea asalkan ada dua syarat yang terpenuhi, salah satunya melepas satu penyerangnya. Milan musim ini kembali aktif di bursa transfer pemain. Mereka berusaha memperkuat timnya agar bisa tetap kompetitif di level domestik dan Eropa. Salah satu area yang ingin mereka benahi adalah area sayap kanan. Milan sejak musim lalu memang ingin mencari winger baru yang berkelas di pos tersebut. Memang masih ada Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias di posisi tersebut. Namun Milan tampak kurang puas pada performa keduanya. AC Milan kemudian dikaitkan dengan sejumlah nama. Sebut saja Marco Asensio dari Real Madrid. Lalu ada gelandang serang serba bisa klub Brugge, Noah Lang. Ada juga penyerang milik Sassuolo, Domenico Berardi. Namun Milan pada akhirnya disebut fokus ingin memboyong Ziyech dari Chelsea. Kebetulan sang pemain memang ingin cabut dari Stamford Bridge. Kans Milan merekrut Ziyech juga disebut makin besar. Pasalnya Chelsea memang siap melego pemain asal Maroko tersebut. AC Milan disebut sudah menghubungi pihak Chelsea. Namun setelah beberapa pekan, masih belum ada tanda-tanda bahwa Hakim Ziyech akan segera merapat ke San Siro. Padahal Chelsea kabarnya siap menjual murah Ziyech. Mereka siap melegonya sebesar 10 juta euro saja. Namun Milan kini disebut hanya bisa merekrutnya jika ada dua syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah Chelsea membuka kans untuk melego Ziyech setelah meminjamkan sang winger. Atau Chelsea siap meminjamkannya dengan opsi pembelian permanen. Kabar ini dilansir oleh Pianineta Milan. Olivier Giroud terpaksa harus melewatkan dua pertandingan persahabatan terakhir AC Milan melawan Vicenza dan Pergoletese lantaran masalah otot yang dialaminya. Giroud tak terlihat saat Rossoneri menundukkan Vicenza dan Pergoletese dengan skor telak 6-1 dan 7-1. Sang pemain ternyata mengalami kelelahan otot dan karena itulah ia tidak bisa dimainkan. Pemain internasional Prancis, yang merupakan salah satu sosok penting dalam kemenangan Scudetto Milan, tampil bagus selama pramusim ini dengan membukukan 4 gol dalam 3 pertandingan. Pada usianya yang sudah tidak muda lagi, ia masih memiliki segudang motivasi yang diperlukannya untuk bermain di level yang sangat tinggi. Kendati demikian, kadang fisiknya memaksanya menepi, sebagaimana yang terjadi akhir pekan kemarin. Rossoneri sendiri yang memberikan konfirmasi bahwa striker 35 tahun tersebut mengalami kelelahan otot dan allenatore Stefano Pioli jelas tidak ingin mengambil risiko terhadap bomber andalan mereka dengan hanya satu pekan tersisa sebelum Serie A musim tahun 2022-23 ini dimulai. Bagaimanapun, Milan dan Pioli berharap Giroud bisa pulih dan siap tampil untuk pertandingan kontra Udinese pada Giornata pertama Serie A musim ini akhir pekan nanti. Akan tetapi, jika skenario terburuk yang terjadi, Ante Rebic agaknya membuktikan dirinya sebagai pengganti yang layak andaikan ex-bintang Chelsea dan Arsenal tersebut benar-benar belum bisa diturunkan.
Karena itulah, klub tampaknya sudah mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Pencoretan Timu Bakayoko dari daftar skuad AC Milan dikabarkan menjadi bukti bahwa manajemen masih menyimpan dilema soal pemain pinjaman dari Chelsea tersebut. Musim panas ini, Rossoneri berhasil melepas beberapa pemain dan masih ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan soal hal tersebut. Bakayoko pun menjadi salah satu pemain yang paling dekat dengan pintu keluar klub. Gelandang 27 tahun yang berstatus sebagai pemain The Blues tersebut didatangkan dengan status pinjaman selama 2 tahun musim panas lalu dan setelah tahun pertamanya yang mengecewakan, ia kini diperkirakan bakal hengkang. Kendati demikian, tidak mudah bagi Il Diavolo menemukan klub baru baginya sekaligus meyakinkan sang pemain agar bersedia angkat kaki dari San Siro. Menurut pemberitaan dari Milan News, pencoretan dari daftar skuad dalam 2 pertandingan persahabatan terakhir melawan Vicenza dan Pergoletese memberikan gambaran yang cukup jelas. Allenatore Stefano Pioli tidak menganggap pemain asal Prancis tersebut sebagai bagian proyeknya dan agennya kini mulai melirik sekeliling. Sebuah kesepakatan harus dicapai dengan Chelsea soal solusi tersebut, namun Milan bakal lebih dari senang hati membiarkannya pergi 1 tahun lebih cepat dari yang seharusnya. Masih perlu dilihat bagaimana situasi tersebut bakal berakhir, namun situasi tersebut menjelaskan bahwa akan menjadi kebaikan bersama jika mantan bintang AS Monaco tersebut memilih meninggalkan klub. Kabar yang beredar menyebutkan Gennaro Gattuso ingin memboyongnya ke Valencia. AC Milan sukses membekuk Pergoletese di laga pramusim Liga Italia dengan Charles De Ketelaere bermain apik. Dalam jangka waktu 2 hari, AC Milan melakoni 2 laga pramusim Liga Italia. Pertama, AC Milan bertanding melawan Vicenza di Stadion Romeo Menti, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022, waktu setempat. Hasilnya, Rossoneri sukses membekuk Vicenza dengan skor 6-1. Kemudian di laga kedua, AC Milan bertanding melawan tim Serie C, Pergoletese, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Dalam pertandingan tersebut, Stefano Pioli menurunkan beberapa pemain lama seperti Alessandro Florenzi dan Simon Kjaer. Sementara itu, untuk pemain baru, Pioli menurunkan Charles De Ketelaere dan Yacine Adli. Hasilnya, AC Milan sukses menghancurkan Pergoletese dengan skor 7-1. Dilansir dari Sempra Milan, dari 7 gol itu, 3 gol dibuat oleh De Ketelaere dalam waktu 26 menit. Ex-gelandang serang klub Brugge itu menciptakan 3 gol lewat penalti, sundulan kepala, dan sepakan kaki kiri. Adapun lesakan AC Milan lainnya dibuat oleh Marco Lazetic, 2 gol, Tommaso Pobega, 1, dan Yacine Adli, 1. Seperti diketahui, AC Milan berhasil mencapai kata sepakat untuk mendapatkan Charles De Ketelaere dari klub Brugge di bursa transfer musim panas 2022. Rossoneri dilaporkan harus membayar biaya sebesar 35 juta euro atau setara dengan rp 530 miliar untuk merekrut pemain yang disebut sebagai titisan kakak itu. AC Milan dikabarkan masih mencegah kepergian Matteo Gabbia dari klub musim panas ini menyusul ketertarikan Sampdoria terhadap bintang muda mereka. Gabbia sejatinya tampil dengan baik selama pramusim ini dan Rossoneri telah mengatur agar ia dipinjamkan musim ini. Namun, hingga saat ini mereka belum menyetujui langkah tersebut dan ada satu alasan utama di balik keputusan tersebut. Sebuah kesepakatan sejatinya telah dicapai antara Milan dan Sampdoria terkait transfer pinjaman bek tengah 22 tahun tersebut, yang membutuhkan waktu bermain secara konsisten untuk melanjutkan perkembangannya. Langkah tersebut bisa menjadi kesempatan sempurna bagi sang pemain lantaran ia tampil dengan sangat baik selama pramusim ini. Kendati demikian, seperti yang dilansir oleh Tuttosport via Milan News, Rossoneri masih memblokir langkah tersebut karena hingga sekarang mereka belum mendatangkan bek tengah baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Alessio Romagnoli ke Lazio pada bursa transfer musim panas ini. Tanpa adanya rekrutan anyar yang didatangkan, mereka tidak akan memberikan lampu hijau untuk transfer produk jebolan akademi mereka ke Sampdoria. Sederet nama seperti Japet Tanganga dari Tottenham Hotspur dan Abdou Diallo dari Paris Saint-Germain telah dikaitkan dengan Milan, tetapi kedua klub meminta pinjaman dengan klausul kewajiban pembelian dan bukan opsi. Oleh karena itu, situasinya masih belum terungkap, seperti yang disimpulkan outlet tersebut. Jika situasi tersebut teratasi, maka manajemen akan mengizinkan Gabbia pergi. Alessandro Florenzi sangat yakin dengan talenta rekan satu timnya di AC Milan, Rafael Leao.
Menurut Florenzi, jika Leao tidak terlalu berambisi menggiring bola, dia bisa menjadi seperti Kylian Mbappe. Leao menunjukkan performa gemilang pada musim 2022-2023 lalu. Leao adalah pemain kunci yang membawa Milan meraih gelar Scudetto. Leao mencetak 11 gol dan 8 assist dan menjadi pemain terbaik Serie A musim lalu. Leao sempat menjadi incaran banyak klub usai performa apiknya. Namun, Milan tidak ingin melepasnya dan Leao tidak ingin pergi dari Milan. Jadi, kolaborasi Milan dan Leao bakal berlanjut musim 2022-2023. Leao diprediksi akan kembali menjadi pemain kunci Milan. Namun, Florenzi memberikan sebuah pesan penting bagi pemain 23 tahun tersebut. Rafael Leao dikenal dengan gaya bermain yang energik. Leao punya kemampuan dribble dan 1 lawan 1 yang bagus. Dia bisa melewati lawan dengan mudah. Nah, pada titik itulah Florenzi memberikan kritik kepada pemain asal Portugal tersebut. Leao harus mengambil langkah maju dalam hal cara berpikir, tetapi bukan berarti dia tidak punya. Saya bicara tentang hal lain, keinginan untuk fokus ke permainan, bukan menggiring bola, buka Florenzi. Dia tidak memilikinya dan itu hanya masalah kecil karena dia punya segalanya. Saya melihat Mbappe pada diri Leao. Mbappe tidak pernah membuat kesalahan di depan gawang, tegas Florenzi. Florenzi kenal baik dengan Mbappe. Sebab ex-pemain AS Roma itu pernah bermain untuk PSG bersama Mbappe. Selama ini, Mbappe punya rekor gol yang mentereng bersama PSG di Ligue 1. Gelar top skor adalah hal wajar bagi Mbappe. Milan dihuni banyak pemain muda. Akan tetapi, kata Florenzi, Milan juga punya pemain dengan mentalitas pemimpin yang sangat penting bagi tim. Jadi, Milan punya kombinasi skuad yang bagus. David Calabria adalah seorang kapten yang membuat dirinya tersedia dan mendengarkan. Sosok yang seimbang, yang berbicara pada waktu yang tepat. Namun, ada banyak kapten di sini, Ibrahimovic, Simon Kjaer, saya, bahkan Mike Maignan, kata Florenzi. Florenzi bukan asal-asalan mengklaim dirinya sebagai pemimpin di ruang ganti Milan. Florenzi punya jam terbang yang banyak baik pada level klub maupun timnas. Florenzi pernah jadi kapten di AS Roma. Paolo Maldini dan Ricky Massara masih harus bekerja keras di sisa bursa transfer musim panas 2022 ini karena Stefano Pioli mengatakan AC Milan masih kekurangan 2 pemain lagi. Musim panas 2022 ini, Milan cukup aktif di bursa transfer pemain. Sejumlah pemain mereka lepas dari San Siro. Sebut saja Frank Kessie dan Alessio Romagnoli. Di sisi lain Milan juga berhasil mendatangkan pemain baru. Mereka telah berhasil memboyong Divock Origi dan Charles De Ketelaere. Selain itu mereka juga mempermanenkan jasa Junior Mesias serta Alessandro Florenzi. Perekrutan pemain yang dilakukan Paolo Maldini dan Ricky Massara ternyata belum memuaskan pelatih AC Milan, Stefano Pioli. Maldini dan Massara pun harus bekerja keras lagi karena Piolo mengatakan skuadnya sekarang ini belum lengkap. Pioli mengatakan timnya masih kekurangan 2 pemain baru. Mereka adalah pengganti bagi Frank Kessie dan Alessio Romagnoli. Di atas kertas kami kekurangan 2 peran, bek dan gelandang. Kami tidak ingin mengganti mereka yang pergi dengan yang mirip, juga karena Kessie lain tidak ada, serunya pada Gazzetta dello Sport. Kami membutuhkan 2 karakteristik, ledakan dan kecerdasan, beber Pioli. Musim panas 2022 ini, AC Milan sebenarnya juga mendapatkan rekrutan baru. Ia adalah Yacine Adli. Ia sebenarnya sudah direkrut dari Bordeaux tapi dipinjamkan semusim ke klub Prancis itu. Stefano Pioli mengatakan Adli bisa beradaptasi dengan baik di Milan tapi ia masih butuh sedikit penyesuaian lagi. Saya membaca bahwa ia dengan tepat menyebut dirinya sebagai gelandang atipikal. Ia sangat cerdas, pujinya. Ia bermain secara vertikal. Ia menyesuaikan diri dengan sangat baik, terkadang ia bergerak terlalu banyak tetapi ia belajar dengan cepat, tuturnya.